Amma ba'd. Para jamaah semuanya, dan tentunya kita sangat bersyukur yakni atas limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita kembali dipertemukan dalam hal momentum bulan Syawal yang dimaknai sebagai bulan fitrah atau adanya yaitu Idul Fitri, dan juga dimaknai Idul Fitri yakni sebagai hari kemenangan, termasuk juga adalah dimaknai dengan hari Lebaran. Dan kita dipertemukan dengan momentum yaitu halal bihalal yang dimaknai dengan bersilaturahmi, saling berkunjung. Juga dimaknai yaitu sebagai momentum minal aidin wal faizin, termasuk juga adalah momentum taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Termasuk juga dimaknai secara Idul Fitri dan juga bulan Syawal konon katanya adalah kita kembali kepada kesucian, kebersihan, seperti layaknya yakni seorang bayi yang baru lahir yang konon tanpa dosa. Itulah beberapa pemaknaan pendefinisian tentang Idul Fitri. Benar, Bu? Ya. Dalam hal pemaknaan pendefinisian arti tentang hal Idul Fitri, dalile waru beli. Ya. Sebab dalam hal segala perkara apapun yang kau ucapkan, apapun yang engkau jelaskan, semuanya kelak di akhirat akan dimintai pertanggungan jawabnya. Jadi kalau dalam hal ini adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita fatwakan, apa yang kita ikut-ikutkan gitu loh. Ya, kita sendiri mengenal, mengetahui dalilnya, insya Allah kita akan terselamatkan dari panasnya api neraka kelak nanti di akhirat. Dalam hal pemaknaan, hal yang pertama Idul Fitri. Ya, secara istilah Idul Fitri berarti hari raya, yakni hari rayanya umat Islam. Ya, yang dirayakan oleh semua manusia, bukan umat Islam saja merayakannya. Secara hari rayanya iya hari raya umat Islam, tapi yang merayakannya bukan umat Islam saja, yang non Islam pun melu meremaan. Benar, Bu? Yakni yang dirayakan setiap 1 Syawal pada penanggalan kalender Hijriyah, yaitu sebagai tanda selesainya puasa 30 hari. Pengertian secara kata, Idul Fitri merupakan frase atau bentukan kata yaitu dari kata id dan juga kata fitr atau futur atau fitrun. Di sini menggunakan kata id diartikan dengan kembali. Kenapa menggunakan kata id? Ya, kenapa tidak menggunakan kata roja'a? Ya, roja'a kembali. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un gitu loh kan, kembali kan Bu. Ya, kenapa tidak menggunakan kata roja'al fitri gitu loh? Ya, berarti kita kembali kepada fitri. Tapi sini menggunakan kata id. Ya, ini perbedaan. Ya, ada juga dalam bahasa Arab menggunakan kata yaitu daror, misalkan kembali. Ya, macam-macam banyak. Nah, dalam hal pemaknaan id, ya, berkenaan dengan hal dalil hari raya, Al-Quran juga menyebutkan. Ya, setidaknya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 114. Ya, dikatakan qala Isa bin Maryam, berkatalah dalam hal ini adalah Isa putra Maryam, yaitu berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana iddal li awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Isa berdoa
yaitu bagi para hawariyin, para pengikutnya yang menginginkan hidangan. Ya, dikatakan Allahumma Robbana. Ya, padahal secara arti bahasa Arab Allahumma ya pada bae ya Robbana. Ya, Allahumma berarti Gusti Kaula. Robbana ya pada bae Gusti Kaula ini. Ya, lamun jare wong kene ka berarti ya Allah ya Gusti, padahal kan kun iku. Nggih, Bu. Ya, ini ada isyarat tersendiri. Kenapa dalam hal ini Nabi Isa berdoa menggunakan Allahumma Robbana atau Allah menginformasikan kepada kita bahwa ada dua jenis kategori, yaitu Allahumma sebagai hakikat Allah yang memang pengatur pemilik yang mempunyai segala sesuatu, sedangkan Robbana ini yang mengaturnya, yang menguasainya, ya dimakai dengan Rob. Jadi disambate loro konon ke lamun jare wong kene kok ya Allah Gusti, nah jare Arabane lu ya Allah ya Rob atau Allahumma Robbana, yaitu anzil alaina maidatan minas samai, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Kenapa dari langit? Kan begitu ya, karena secara kondisi ini mereka kaum Hawariyin ini lagi bersembunyi, ya juga lagi tidak bisa dalam hal kaitannya dengan hal memasak atau mengadakan mengadakan makanan secara banyak, tidak bisa, sehingga satu-satunya jalan yaitu memohon hidangan dari langit. Loh kenapa? Dalilnya apa? Ini kok santri ngatur gurunya atau ini umat kok ngatur nabinya? Ya, nyuruh kepada nabinya untuk berdoa agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Ini kok bisa seperti itu? Umat terkesan kayak kurang ajar gitu ya. Ya, padahal ini berkaitan dengan hal apa? Yaitu rekam jejak dari ibunya Isa, yakni Siti Maryam, yang senantiasa di mihrabnya terdapat makanan dari langit. Ya, tanpa ada yang menghidangkan, tanpa ada yang memberikan, tiba-tiba selalu tersedia makanan itu setiap hari. Alhamdulillah. Dan ini para pengikutnya, ya para pengikut penganutnya, termasuk juga ada dimaknai dengan hal umatnya Nabi Isa menghendaki hal yang sama secara kemujizatan. Bener enggak sih? Ya, bahwa Allah itu masih ada atau Ar-Rahman itu masih ada, yang Maha Pengasih itu masih ada. Ya, alhasil dibuktikan secara doa dan alhamdulillah terbukti turunlah manna wasalwa, ya berupa makanan ya dari jenis roti-rotian dan juga minuman dari jenis sirup atau madu. Ya. Yang kemudian dimaknai takunulana idal, yang hari turunnya makanan tersebut, hidangan tersebut, yakni akan dijadikan sebagai idal atau id, hari raya, li awalina wa akhirina, termasuk juga yang merayakannya adalah kami sebagai generasi awal dan nanti umat berikutnya atau orang-orang berikutnya dimaknai sebagai orang di zaman akhir. Wa ayatan minka, aturan mainnya yaitu menjadi tanda kekuasaan engkau. Jadi kebarokahan diturunkannya hidangan tersebut akan dijadikan sebagai satu hari raya tersendiri yang akan diperingati ya oleh setiap kurun generasi. Bahkan sebagai model pengagungan ya ayat amingka, jadi sebagai pembuktian dari kemujizatannya kenabian Isa alaihi salam, bahwa semua itu adalah karsa kuasanya Allah, akan diabadikan menjadi sebuah prosesi hari raya, yaitu dengan diadakannya hidangan hari raya. Ya, jadi beda dengan hidangan biasa. Hidangan biasa mah mungkin orek-orek, ya Bu, lengko kan mau konon atau prak, ya, jangan asem dina raya, sejen,
opor, nggih. Sambal goreng. Kudu beda sebab urusanane secara dalil pun mengatakan ya ada keteladanan tersendiri. Dan warzuqna anta khairur raziqin, berilah kami rezeki dan engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki, yakni kersa kuasa Allah Subhanahu wa taala secara ar-razzaq. Yakni selanjutnya dalam hal dimaknai yaitu secara tadi yaitu umat Nabi Isa. Ya. Lantas bagaimana dengan umat Rasulullah Muhammad? Kita pernah membahasnya yakni di Al-Baqarah 185 ya. Di kalimat menjelang terakhir dikatakan yakni walitukabirullaha ala mahadakum wala alakum tashkurun, bahwa yang diperintahkan kepada kita umat Islam adalah untuk menyempurnakan puasa. Setelah puasa sempurna 30 hari barulah bertakbir, mengagungkan nama Allah. Dan itu dimaknai dengan alama hadakum, yakni terhadap petunjuk-petunjuk yang sudah sampai kepadamu, la'alakum tashkurun, agar engkau apa? Bersyukur. Jadi apa yang kita perbuat di hari raya itu memenuhi dua dalil ini. Ya, kita bertakbir, alhamdulillah kan begitu, bertakbir mengagungkan Allah. Kita syukuran setelah satu bulan penuh 30 hari kita berpuasa, dan kita pun ya ngormati awak dewek, nyiapnang panganan kanggo keluarga kumpul karo tamu kang bakale sedulur pada kumpul. Nggih. Tapi itu tingkatannya sunnah. Ya, makanan mah sunnah. Ya. Tapi yang wajibnya adalah apa, Bu? Dimaknai yaitu Idul Fitri. Isuk-isuk mangan maning. Iya. Gampang banget artinya ya. Id iku kembali atau balik maning. Fitri itu futur, dimaknai iftar atau iftor. Iftar itu berarti mangan, buka puasa. Berarti Idul Fitri ya mangan maning. Ya, Bu. Iya, jadi artinya apa Idul Fitri? Mangan maning. Sarapan maning. Dan kita kembali ke fitri, kembali kepada mangan maning. Jika dimaknai kembali kepada kesucian, berarti kita di bulan puasa kemarin ngapain? Berarti segala kotor kita dibersihkan. Berarti kita ketika bulan puasa justru lagi tidak suci. Benar? Iya, karena kembali sucinya kan Syawal. Berarti di bulan puasa kita tidak dalam keadaan suci. Dan dimaknai sebagai fitrah. Fitrah diri. Fitrah diri adalah dimaknai di bulan Syawal. Kembali kepada fitrah. Mangan, nginum, senang-senang, jima. Boleh kan di siang hari. Kemarin di bulan puasa kita tidak boleh makan minum di siang hari. Tidak boleh berjima. Berarti bulan puasa ini bukan fitrah kita. Ramadan berpuasa ini bukan fitrah kita, bukan fitrah manusia. Lantas fitrahnya siapa? Kan begitu? Ya. Melainkan di bulan puasa kita dididik, dilatih menjadi pribadi-pribadi yang kesifatan malaikat. Malaikat ora mangan, ora minum, ora jima, orang gede nang nafsu, orang ngumbar syahwat. Ya, itu di bulan puasa hanya setunggal dina, mung siangnya ungkul, bener. Bengi mah terserah. Diperbolehkan mangan, minum, jima, senang-senang nambah bledogan oli kan? Ya, Bu. Ya sing bledogan soten. Ya masa awan-awan bulan puasa nambah bledogan, sewoting tangga kowe. Bapak tua kaget, limbul. Jadi setengahnya bahwa di bulan Ramadan kemarin itu bukan kodrati manusia.
Ya, kita lagi dicampuri dengan hal kemalaikatan, dengan hal ketaatan. Lantas hal tersebut dibawa sampai ke Syawal, kesucian kebersihannya, ya kita kembali kepada fitrah diri, bawa tempaan dari pendidikan, yaitu di bulan Ramadan kesifatan malaikat. Lamun ketemu panganan aja kero, ya Bu, alhamdulillah kan Bu ya, ora kero Bu ya, dolan ning tangga jaburannya enak, beli kero alhamdulillah Bu ya, karena wis puasa. Cuman oli beli jadi gawa dibungkus, ya pada baik kero arane kunku, ya beli dipangan tapi dibungkus onon dikereseki bae janji nang ning tas. Nah, kemudian dalam hal ini pemaknaannya bahwa ayat tamingka dan juga wali tukabirullah, bahwa makna keduanya adalah jelas perayaan Idul Fitri sebagai perwujudan kemenangan, yaitu berupa bertakbir mengagungkan Allah, dan juga ada pemaknaan bermaidah. Ya, maidah hidangan, surat Al-Maidah surat hidangan, isi golang jaburan. Ya, dalam hal pemaknaan hidangan di hari raya, bahwa statusnya hari raya itu dirayakan bareng-bareng, ya, dan juga dirayakan itu bukan hal yang baru, ya, li awalina wa akhirina, dari generasi awal sampai kapan baik generasi akhir terus merayakan, itulah dinamakan dengan hari raya. Hari raya dimaknai dengan dan, ya, yaitu dimaknai dengan id berarti kembali, hari yang senantiasa, yang selalu akan kembali gitu loh. Idul Fitri setiap tahun itu pasti ketemu Idul Fitri, maka kembali lagi itulah id pemaknaannya, ya Bu, id. Jadi perayaan Idul Fitri, perayaan hari raya yang dirayakan oleh banyak orang dan juga dirayakan secara terus-menerus tiap tahun, yang tentunya dengan suasana yang berbeda. Nggih. Tahun wingi ngenes temen, tahun sekian kan ngenes. Ya Bu, ya masih mending sih ngenes, wingi ngenes temen. Yang kopi deh temen sih. Ya, rong tahun wingi kan sejen meriah. Nggih. Jadi hari raya itu adalah perayaan yang senantiasa kembali setiap tahun berulang. Nggih. Yang tentunya terjadinya, ya, dalam hal suasana yang berbeda, itulah dimaknai dengan id. Dalam hal pemaknaan id, ya Bu, pemaknaan id secara bahasa, yakni bahasa Arab, id dari kata akar kata ain wawudal yang dimaknai nanti yaitu ada yu'idu idah, ya, yaitu yang berarti mengembalikan dan juga mengulangi. Secara bentukan kata atau kata baku juga dimaknai sebagai uid. Awas nih, hati-hati dalam memaknai. Akar katanya ain wawu dal, ya, sangat beda arti dengan ain wawu za. Kalau ain wawu za nanti jadinya a'udzu billah gitu loh. Tapi kalau ain wawu dal itu id. Secara bentuk partikel aktifnya nantinya al-mu'id. Al-mu'id nempel pada salah satu asmaul husna, dimaknai yang maha mengembalikan, yang maha menghidupkan kembali, yang membangkitkan, ya mu'idu. Ya. Sehingga ketika kita bertemu dengan id, kita dipertemukan kembali dengan keadaan diri, dengan suasana yang baru. Ini semakna dengan hal dihidupkan kembali kita oleh kersa kuasa Allah. Kita berada di alam ruh, ya, kemudian dimatikan secara alam ruh dan dihidupkan di alam rahim, dan kita hidup di alam rahim. Ketika kita keluar
Dari alam rahim berarti kita mati di alam rahim dan kita hidup di alam dunia. Begitupun selanjutnya. Ya. Dalam hal berkehidupan di alam dunia kita hidup. Nggih. Kita hidup. Dan ketika nanti kita akan masuk kepada alam kubur, berarti kita di kehidupan dunia meninggal, mati. Dihidupkan kembali, ya kita ini nggih, ada di alam kubur dengan kehidupan atau suasana yang baru. Di alam kubur kita hidup di sana. Hidup di alam kubur dulu mati. Urip mung beli jasa dan wae, jasa yang dikubur mati hancur pangan cacing. Untung pangan cacing dari pangan wirong. Coba kalau mayat dipangan wirong, kayak terman urusan aneh. Ya. Di alam kubur kita hidup, lantas kita akan masuk kepada akhirat. Berarti kita di alam kubur mati, tidak ada kita mati dan dihidupkan dengan suasana yang baru kehidupan, yaitu di akhirat. Di akhirat pun terdapat beberapa banyak pemaknaan kehidupan. Ya, mahsyar, dari mulai hisab, bahas, sampai bangkitan sampai yakni tentang hal hisaban, surga atau neraka nantinya. Nah, itulah perjalanan kita, yaitu hidup mati, hidup mati, dimatikan, dihidupkan, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, terus seperti itu. Yang mengalami mati adalah jasad. Ingat loh, ya, yang namanya ruh tidak pernah mengalami mati. Ruh mah tetap hidup. Ya, jadi di alam ruh kita hidup, di alam rahim kita hidup, di alam dunia kita hidup, di alam kubur kita hidup, sampai di alam akhirat pun kita tetap hidup. Di neraka sekalipun, jika ibu pengen masuk neraka, hidup di sana. Hidup dengan siksaan. Tapi jika ibu mendapati dalam hal ini adalah keridoannya Allah, maka akan hidup dengan penuh kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal pemaknaan tentang hal kata ada yaudu idah, yang dimaknai nanti dengan al-mu'id secara bentukan kata, yaitu berarti yu'idu. Kita maknai Quran surat Yunus 34. Dikatakan kul hal min sarakaikum mayyabda'ul khalqa summa yu'idu. Qulillahu yabda'ul khalqa summa yu'idu fa anna tufakun. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan? Ya. Bagi yang doyan mempersekutukan Allah, bertuhan kepada selain Allah, ya, dan bertuhan dengan menggabungkan Allah dengan Tuhan palsu, ya, Tuhan swasta mungkin ya Tuhan negeri, Tuhan swasta, digabungkan ya konon, pada sama mempersekutukan. Maka carilah di antara Tuhan-Tuhan yang palsu tersebut yang dapat menciptakan makhluk, ya, yang memulai penciptaan makhluk. Dan kemudian kalaupun mampu menciptakan makhluk, apakah dia sanggup mengulanginya, menghidupkan kembali makhluk tersebut utuh? Contoh misalkan ibu, ya, ibu apal ya, dengan bentuk jelenggenek awak dewek, kemudian meninggal dunia, kemudian akan dibangkitkan nanti di akhirat, ya, digawa fotowe pada beli karo alam dunia, pada, ya, di alam akhirat, ya, ibu akan dibangkitkan seperti ini, sama, ya, dengan kondisi alam yang berbeda. Tuh. Kemudian qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Katakanlah bahwa Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali atau menghidupkannya kembali. Jadi dimaknai dalam hal id, ya, Idul Adha ataupun Idul Fitri, id itu berarti Anda ada dalam kehidupan suasana yang baru. Jadi yang masa lalu tinggalkan, gitu loh. Ya. Yang kemarin-kemarin itu tinggalkan.
sudah nggak berlaku karena ini di kehidupan baru. Nah, dari hal inilah yang dimaknai oleh orang Jawa disebut dengan lebaran. Ya, lebaran dimaknai secara bahasa Jawa berarti lebar, lebur. Berarti tuntas sekabianane masalah kang wis-wis. Yang selanjutnya adalah labur. Apa labur? Wong tua zaman bengi sih ngerti laburan ku. Laburan umae dilabur karo kapur, ambil putih maning, kang bengen-bengen uwis, kang usang, kang blesak, kang usem ilang dilabur karo kapur warna putih sehingga umae bening maning. Lamun zaman kieu diacet. Ya, ambil umae manglingi, ari umae manglingi, ari wonge je beli, wonge kedik dipaesi, kelambi dianyari. Ajo kelambi wingi kang bodol dinggo maneh rayaan. Ya, berarti Anda tidak berhasil dalam suasana yang baru. Suasana yang baru, kehidupan yang baru, maka baju pun baru. Ya, Bu. Wajib baju baru, kamu beli wajibnya bagus. Bajunya baru ya, iya, bagus beli, kamu penting baru. Ya. Ya, Bu. Sebab lawannya baju baru adalah baju jelek. Baju lama. Sehingga gunakan di hari raya baju baru. Nggak harus baju mahal, nggak harus baju keren. Pokoknya anyar we. Ya, anyar dienggo jek ono tuku setahun wingi. Mumpul lagi diskonan, disimpan bae anggo rayaan, ya beli apa-apa. Ya, karena dalam hal suasana kehidupan yang baru, itulah lebaran. Ya, dimaknai rumah pun dilabur, laburan. Ya, ini tradisi tersendiri khususnya Cirebon. Laburan, ya. Rumah-rumah apa namanya biasanya rumah wong tua, rumah pusaka, ya. Keraton juga dilabur, tembok apa karo kapur. Cuman kapure keder ya usah tuku cat bae jek konon. Ya bener putih warnanya kuning, abang, hijau, bloas, biru, macam-macam wis. Beli apa-apa yang penting manglingi. Ya, sedulur balik mudik kok di rumah kita hilang warna sejen. Ya, begitu assalamualaikum tongol lah sejen maning wong kelambi anyar. Ya, kelambi kang anyar. Ya, dudu rapiye. Dalam hal ini para ibu semuanya pemaknaannya yakni dalam hal kita memaknai kata id berarti akan selalu terulang kembali, ya. Akan selalu terjadi hal-hal yang sama dalam suasana yang berbeda. Logikanya, jika kita bertemu dengan hal yang senantiasa kita temui, bosan tidak? Pasti bosan kan? Makanya dibutuhkan suasana yang baru. Itulah makna Idul Fitri. Ya. Kesehariannya sombong, ning bulan raya, di hari raya pasti sombong-sombong juga. Ya bosen kayak sih. Ya rada serese lah ning bulan puasa kono ning bulan apa rene rayaan ya. Ning rayaan rada serese rada we konon. Lumayan ana mangling-manglingi. Ya. Terus engko bako serese utangnya pur konon, beli. Kalau serese wae. Utang si anggar kudu bayar konon ya. Ya iya. Masa gara-gara dimesem utang lunas bisa. Ya. Masa utang dibayar mesem pragat. Mesem terus, Bu. Utangnya pragat, Bu. Kemudian momentum Idul Fitri adalah bahwa kita dihadapkan kepada suasana keadaan kehidupan yang baru. Dimaknai kehidupan yang baru. Unsur kehidupan itu mutlak yaitu adanya ruh. Tanpa ruh maka jasad mati. Paham, Bu? Dan ini dimaknai di Al-Qadar, tanazalul malaikatu waruh. Diturunkannya pada malam Lailatul Qadar yaitu para malaikat berikut ruh. Jadi ruh yang baru sudah turun di malam Lailatul Qadar. Silakan dihidupkan ya diri dengan ruh yang baru diawali di Idul Fitri. Jika ruh baru tapi kelakuannya masih lawas, ya ruhnya balik maning kayak sih. Mau jekin sih cuman aparane
raye bae je Kang Anyar tapi wong sih angger bae kelakuan lawas kabeh je konon. Ya ruhe beli gelem ya. Ruh itu menghendaki kehidupan. Ya. Ruh itu menghendaki kehidupan. Sama halnya dengan keilmuan menghendaki kehidupan. Karena sesuatu yang tanpa ilmu, sesuatu yang tanpa ruh disebut mati. Orang yang tanpa ilmu berarti orang bodoh, dia mati. Ya. Orang Islam dituntut untuk berilmu agar hidup. Dengan berilmu berarti kita berpengetahuan. Ya, bisa berkreasi menciptakan segala sesuatu. Nggih. Bisa menciptakan suasana baru dengan ilmu. Tapi orang bodoh ya mengkonon iku. Ya. Kemudian pemaknanya bahwa tanazzalul malaikatu waruh ya dengan diturunkannya kembali secara berangsur-angsur yaitu para malaikat dan juga para ruh. Ya, ruh hadir. Ya, Bu. Di sini dimaknai tanazzalul. Ya, bukan unzila. Kalau unzila, sebutlah unzila fihil Quran. Unzila diturunkan di dalamnya di bulan Ramadan yaitu Quran. Unzila zainya satu, enggak tasjid. Berarti itu mengacu kepada Al-Quran sagemblenge ya sudah turun dari Lauhil Mahfud. Kabeh sagemblenge mudun 30 juz mudun bledak ning langit izah al-izah izati. Ya, dimaknai di langit yang kedua. Baitul Izzat. Ya, yang kemudian dari langit yang kedua tersebut adalah tanazzalul, jainya tasjid. Berarti ini turun berangsur-angsur dari langit kedua kepada langit pertama, bahrul hayat, langit alam dunia. Pas baik Bu ya, beda lafaz di sini antara unzila zainya satu dengan tanazzalul jainya dua. Dimaknai tanazzalul malaikatu waruh berarti malaikat turunnya berangsur-angsur kayak miring konon enggak? Terus termasuk juga ruh. Apa yang kita butuhkan akan didukung oleh kesakuasa Allah, diturunkan malaikat sebagai pelindungnya, sebagai penjagaannya, sebagai hafidinnya. Dan tidak sampai situ saja, diberikan kehidupan yang baru. Maka jangan sungkan di bulan puasa, silahkan berdoa yang baik-baik. Sak tinggi bintang di langit, doanya kita tanggung. Ya. Ya Allah, jadikan aku presiden ya Allah, anak Esun ya Allah, begitu. Ya. Walaupun beli dadi ya sebeli-beli dari bupati, dari kubu kan mengonon. Ya, jadinya anak Esun kubu ya Allah ya lumayan lah bidari dari RT. Ya eleng dening dongai dhuwur konon enggak? Daripada dongai mingsor, ya Allah cukup dari wong tani bae ya Allah, barang beli dadi. Jadi apa? Jadi kulit tani konon. Ya kenter maning. Ya, mumpung donga beli bayar gratis, kan bagus-bagus jaluke, jal swarga. Ya, jaluk keselamatan kemuliaan dunia akhirat. Lamun donga jaluke sugi bae, cemen. Ya. Ya Allah kita sih mau apa-apa pengen sugi bae ya Allah. Sementara Allahnya tidak mengizinkan Anda sugi, ayo pengen apa? Melarat kan? Coba lamun selamat dunia akhirat beli sugi gak sih? Kan bro, tapi Angga tetap waras, nggih. Dieman, disayang, diperhatiin, kenang tangga batu sedulur, alhamdulillah. Bagian beli sugi gansi, bagian beli mobil gansi kan konon. Tapi ketika butuh mobil, tangga iki ngulung nang, ki nggone mobil isun, cek bensinnya, cek supire, alhamdulillah. Mumpung dongo gratis kan bagus-bagus Bu. Jadi bulan puasa dengan konsekuensinya dijalanakan selanjutnya yaitu di bulan Syawal. Di bulan puasa kicit bae pengen sugi. Loh, di bulan Syawal kudu dilakoni sebeli-beli yen wong sugi itu dermawan, doyan ngupai, doyan berbagi.
Ya, lamun masih pelit dudu wong sugih carane. Sebab wong sugih sih beli pelit. Ari kang pelit itu wong kang beli duit. Iya ta, Bu? Iya, wong sugih sih wis sugih. Lebih. Ya. Saking lebih jadi dibagi-bagi nang ngono aku wong sugih. Ibu siap sugih, Bu? Gelem sugih. Gelem beli berbagi. Lamun gelem berbagi, matur mari kang kuasa, ya Gusti, ketika saya nanti kaya, saya akan siap berbagi, saya akan dermawan. Lillahi ta'ala. Begitu. Hari ini tujuannya kan isun si panas peri, penang tangga batu sedurut dianggap pengen sugih baik, kok bakal sugih siapa tak bales, biar apa nanggep maning. Ya untungnya blesa. Jadi beli dikabulakan kenang Gusti ya Bu, dongai sing Mbak. Gus. Kemudian dalam hal pemaknaan Al-Isra 51. Fasayaquluna mayya'iduna. Qulilladzi fatarakum awwalam marah. Bahwa mereka akan bertanya siapakah yang akan menghidupkan kami kembali. Yu'idu. Dari kata id. Ada yaudu, ida. Kembali. Siapakah yang akan menghidupkan kembali? Dikatakan yaitu bahwa yang akan menghidupkan kembali adalah fatorokum awalam maroh, fatoro, fatir, fitri. Ya, dimaknai yang menciptakan kamu awalam maroh pada awal kali pertama. Jadi yang menciptakan kita pertama kali siapa? Allah. Ya, dan kita akan dibangkitkan oleh karsa kuasa Allah. Jadi Allah sebagai pencipta Al-Khaliq juga akan mengembalikan ciptaannya Al-Fatir dan juga akan kembali pada kehidupan baru, Id namanya. Setiap Id pasti berkaitan dengan perayaan hari ya ruh manjing ning weteng umur 4 bulan perayaan selamatan Mupati, bener. Lahir dikekahi, bener. Ya, wis mulai gede ki bocok ki harus punya bentuk baru disunati, diselamati maning. Nggih, akan menghadapi kehidupan baru lagi, kawinan, di mas kawini, digawani kan konon. Ya, pindah rumah dengan kehidupan baru, selamatan maning. Bener, Bu? Ya, oli gaji pertama naik pangkat, selamatan maning. Hari raya terus akan kembali terus seperti itu. Sampai kepada alam kubur pun nanti sama. Ya, akan ada perayaan tersendiri, dikumpulkan semuanya. Ya, percaya nggak Bu? Ya buat percaya harus dikit langsung maksudnya konon. Ya. Kemudian dalam hal pemaknaan fatir, futur, ya al-fitr itu dimaknai sebagai hal ciptaan, juga dimaknai juga sebagai hal yang suci, hal yang bersih, sehingga dimaknai Idul Fitri konon katanya kembali pada kehidupan kita dalam suasana bersih, suci, tanpa dosa. Apa iya? Ya iya, harus yakin. Yakin itu harus kelawan modal. Modal yakinmu apa? Dalil mana yang Anda kuasai? Omongan guru kang endi, omongan ustadz kiai kang endi yang Anda punyai, gitu loh. Sebab nanti akan dipertanggungjawabkan. Yang anu jare umumnya ke jemu konon. Lamun umumnya manjing neraka, si reben manjing neraka. Yang bulan puasa bae bolong kabeh tiba-tiba suci bersih tanpa dosa kepriben, Bu? Dimaknai Quran surat Ar-Rum ayat 30. Kita tidak membahas ayatnya, tapi kita membahas maknanya nanti. Ya, dikatakan fa'akim wajhaka lidinil hanif, maka hadapkanlah wajahmu lidin kepada agama al-hanif, agama yang lurus. Agama hanif yang bagaimana sih? Dimaknai agama hanif agama Ibrahim. Agama Ibrahimnya bagaimana sih? Ya, yaitu agama yang yang di dalamnya terdapat banyak pelajaran, dan pelajaran itu diambil menjadi petunjuk keagamaan bagi diri. Sebab Ibrahim pelajaran pendidikan. Ya, sehingga pemaknaannya agama yang hanifah musliman, gitu loh. Wa ana minal musyrikin.
Ya, statusnya orang yang hanif adalah orang Islam atau orang Muslim, dia tidak pernah syirik musyrik. Ya, dimaknai selalu nurut kepada perintah Allah. Yang diperintahkan oleh Allah itu yang dijalankan, yang dilarang oleh Allah itu yang tidak dijalankan. Jika dibalik, ya bingung. Ya, yang tidak diperintahkan justru dilaksanakan, berarti Anda syirik musyrik di situ. Nurutin yang siapa? Oh, jare Gusti aja tapi sire baksa ngelakoni. Berarti Anda berstatus tidak bertuhan kepada Allah. Berarti Anda adalah syirik musyrik. Ya kafir-kafir juga kampret. Ya. Dalam hal pemaknaan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, bahwa tetaplah atas fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ya secara al-fatir menciptakan engkau. Yang ciptaan secara al-fatir berdasarkan fitrah tersebut. Yang mana? Yakni agar si manusia selalu menghadapkan wajahnya lidinil hanif, ya agama Ibrahim. Nanti Ibrahim, dari Nabi Ibrahim ini akan melahirkan agama Yahudi, Nasrani, Islam. Jadi mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam, hadapkan wajahmu lidinil hanif. Contohlah agama Ibrahim. Karena Islam juga diperintahkan di Al-Quran, dalam hal ini Rasulullah Muhammad, wahai Muhammad ikutilah Ibrahim, millata Ibrahim, milah Ibrahim, ikuti Ibrahim. Wong lanang sunat, kawinan, kurban, mangkat kaji, ya ning Mekah, ya kekahan, ikut semuanya syariat Ibrahim. Ya. Jadi kalau kita bermilah Ibrahim, maka melaksanakan semua syariat secara hanifan. Jadi yang dimaknai dengan fitrah fa'akim wajhaka lidinil hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah yang dimaksud dengan hal kembali ke fitrah. Kita kembali dihadapkan kepada agama yang lurus. Agamanya mah sudah lurus, Bu. Kang jadi masalah ibu gelem beli dilurusaken kenang agama. Ya, agama nggak salah, agama lurus. Islam mah nggak salah, Islam mah selamat. Yang menjadi permasalahannya ibunya lurus tidak perjalanannya, Islamnya ibu menyelamatkan tidak. Itu yang jadi permasalahan. Jadi jangan menyalahkan Islam, salahkan diri yang memang tidak mau diselamatkan oleh Islam. Jadi Islamlah yang membela kita. Ya, bukan kita yang membela Islam. Islam yang membela kita. Islamlah pembela kita, bukan kita pembela Islam. Paham, Bu? Dalam hal pemaknaan yakni la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Bahwa hakikatnya itulah yakni la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Yang namanya manusia tidak pernah berubah. Zamannya Nabi Adam yang mengkenen iki manusia ku mengkenen. Ya, langka judulnya manusia ana sungue ana buntute konon kok ana jaluwe langka. Ya, ana je pernah lahir je manusia je ndase jeneng bokong langka. Ya, manusia seperti ini. Tidak pernah ditemukan spesies baru manusia. Ya, berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Ya, pentil je karo semangka dikawinaken dadi semak konon enggak atau dari melon. Nah, itulah. Ya, rasanya varian baru, tapi manusia mau Arab, mau Indonesia, mau Cina dijadikan satu juga tetap aja manusia. Ya, nggak ada spesies baru manusia sekilo telu kulitnya aja kayak pelangi. Nggak ada, karena manusia mah yaitu kholaqna fi ahsani taqwim. Ya, bahwa diciptakan insan itu adalah dalam kesempurnaan bentuk takwim. Takwim itu dari kata qawama qaum yang berarti dengan akim. Ya, jejeg teteg ajeg akim
Bukan bentuk yang sempurna sebaik-baiknya bentuk, tapi memang bentuknya paten gitu loh. Paten maksudnya sudah sempurna seperti ini dan tidak ada perubahan lain. Ya, tangannya dialih aja ini jempol ya, atau jadi jempol AB nggak bisa. Ya. Kelinci karo kucing dikawinaken dari wirong misalkan. Manusia si Cina karo Arab yang bae Cina Arab. Ya, wong Arab gede dhuwur tapi sipit. Kalau mau onon pandai dia ya. Ya iya, tidak ada spesies baru. Karena penciptaan manusia mah takwim. Kemudian pemaknaannya bahwa kita kembali kepada fitrah, kepada kebersihan, bebas dari dosa adalah dikarenakan karena kita sudah bertekad bulat, yakni hendak menghadapkan wajah kita yaitu kepada agama yang hanif, yaitu agama yang lurus, agamanya orang-orang yang saling selamat menyelamatkan, hanifah musliman, ya, dan perilakunya wa ana minal musyrikin, kami tidak musyrik. Ya, jika sudah tidak musyrik, maka Anda menjauhi atau kita sudah menjauhi dosa besar. Jika dosa besar sudah dijauhi, maka dosa-dosa yang kecil gampang diampura, kenang Gusti, cil. Ya. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan dosa besar. Dosa besar dimaknai dengan syirik. Syirik berarti Anda orang ngakui Allah sebagai pangeran. Lantas pangerannya sampeannya siapa? Lamun beli percaya, beli ngakui Gusti. Sementara jaluk duit, jaluk rezeki, jaluk waras ning Gusti. Tapi Anda tidak mengakui Gusti. Ya keter ya. Kita yakin ning Gusti, kita percaya ya ning Gusti. Tapi kenapa nyembahnya kepada selain Allah? Ya. Dimaknai dalam hal ini secara An-Nisa 31, ing tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir angkum sayyiatikum wa nudhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa besar, kabair, ya akbar, dimaknai dosa gede. Jika kamu menjauhi dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang untuk dikerjakan, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa kecilmu dan kami masukkan engkau ke dalam tempat yang mulia karim, dimaknai dengan surga. Ya, jauhi dosa besar. Syirik, ya dosa besar. Zina, dosa besar. Nah, termasuk juga dalam hal bentak nyentak ning wong tua, dosa besar. Membunuh dosa besar, murtad dosa besar. Ya, setidaknya hanya ada 20 jenis dosa besar. Ya, jauh itu semua. Maka hal-hal sepele kesalahan ya akan dihapuskan karena Anda tetap bertuhan kepada Allah. Itu pun dalam kategori kita senantiasa yaitu beristighfar, memohon ampun. Jadi para ibu semuanya, pemaknaan tentang hal Idul Fitri ya kita sudah sampai kepada dalil, kita sudah sampai kepada paham bahwa apapun nanti kelak yang akan diucapkan yang akan dipertanggungjawabkan, dan jangan sampai kita dalam hal saling mendoakan, yakni jangan sampai perihal hal yang jelek. Tapi saling mendoakanlah dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bagus. Dimaknai dalam saling mendoakan ya di hari Idul Fitri dimaknai dengan tasniah. Ya, tasniah berarti ucapan selamat Idul Fitri. Ya, ada yang mengatakan minal aidin wal faizin. Ya, artinya apa? Mohon maaf lahir batin. Ya, jar sapae maning unku ya. Unku. Masa minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir batin. Ya. Lahir ya zahir, batin ya batin. Bener zahir wal batin kan monon. Napa dah dia minal aidin wal faizin. Ya.
Ada juga sekelompok orang yang menyalahkan. Salah katanya. Bukan minal aidin wal faidin. Itu tidak ada syariatnya. Yang benar adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana siyaminkum. Taqabbal ya karim. Loh. Ya lamun jari isun kok lamun sirai ngerasa bener aja nyalah nang blog konon ku lho. Ya. Tinggal diwarai bikin ke kang bener kok isun gue kian irang gue kamu konon ya wis gak apa-apa. Judulnya kan maaf-maafan. Kan mengkonon. Ya tidak, ini yang lebih syariat, ini ada tuntunannya. Loh, si Rai dalilnya ngerti beli, jambu, nyata beli kan? Sebenarnya keduanya itu adalah merupakan bagian daripada rentetan satu doa. Ya, yaitu doa ucapan tasniah yang biasa diucapkan pada zaman itu oleh Rasulullah Muhammad dan para sahabat. Ya, secara lengkapnya dimaknai taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Lamun pengen lengkap mengkonon bacae udah lho. Jadi salamannya suwe konon kalah. Ya, ke antrian sama dawa konon enggak? Dari pemaknaan doa tersebut ya diambil depannya saja taqabbalallahu minna wa minkum. Padahal posisi minal aidin wal faidin tengah konon dulu. Ya, dasare wong Indonesia senengnya tengah-tengah bae konon dulu. Iya, senengnya ang tengah. Jadi coba tengah bae minal aidin wal faidin. Ya. Dimaknai dalam hal ini semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan yaitu minna wa minkum, kami dan kamu atau kita semuanya. Ya. Terimalah wahai Allah yang karim, ya. Kemudian dimaknai semoga Allah menjadikan kami dan kamu termasuk golongan orang-orang yang minal idin. Ya minal idin, golongan orang-orang yang senantiasa kembali, balik maning, mengulangi, hadir di kehidupan yang baru dengan suasana yang baru, wal faizin. Ya, semoga juga kami termasuk dalam kelompok orang-orang yang dimenangkan, dimaknai hari kemenangan. Jadi salah ini kan yang kunku pada baik satu doa. Ya, golongan kan jokot arpe baik, golongan kita jokot tengah baik. Lakosin doyan nih burisi kunku. Ya, jadi mau mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum monggo juga benar. Ya, mau mengatakan minal aidin wal faidin juga silahkan benar. Aja dipegat-pegat baik sakingan. Ya, jangan dipotong-potong lah. Ya, cuman yang kene umumnya adalah minal aidin wal faidin, ya udah. Kenapa jadi masalah? Ya. Contoh dalam hal Al-Fatihah. Orang senangnya Al-Fatihah tuh yang mana sih? Kulo yang alhamdulillahirabbil alamin. Mau senangnya arepe bae. Tapi ada juga kan kok yang waladolin amin, Al-Fatihah rane ungu. Tapi senangnya budi bae konon lho. Padahal kan Al-Fatihah juga kan. Ya sama ini juga mau taqobal, mau minal aidin. Ya, sama judulnya tasniah, doa tasniah. Ya Bu, tapi secara pengucapannya sunnah. Yang wajibnya adalah melaksanakan segala sesuatu yang jelas diperintahkan oleh Allah dengan tuntunan Rasul, yaitu kita dihadapkan kepada agama yang lurus, perintah yang lurus, agar diri menjadi lurus, senantiasa kita berkehidupan lurus. Ketika kita lurus, kita dijauhkan dari dosa besar, statusnya kita akan selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka kita ada dalam posisi suci dan bersih. Dan itu bisa diraih melalui Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salam. Salamun hiya tamadlail fajr, bahwa itu adalah khairum min alfis sahril.
Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka perjalankan hasil Ramadan 1 bulan kemarin, laksanakan mulai sekarang sampai ketemu lagi dengan Ramadan lagi. Ya, jika semua sesuai dengan Lail Al-Qadri, maka kita statusnya selama hidup setahun dengan kehidupan yang baru akan memperoleh pahala seolah-olah berkehidupan selama 83 tahun atau 1000 bulan. Luar biasa kan Bu? Ibu urip setahun. Loh, Syawal ini sampai Ramadan tahun ngarep setahun. Ya, menjalankan kehidupan dengan suasana baru. Anda atau ibu menerima Lailatul Qadar dengan kehidupan yang baru, diperjalankan dalam kehidupan baru ibu semuanya. Pahala ibu 83 tahun Bu. Ya, alhamdulillah. Tiap tahun oli 83 tahun, 83 tahun, 83 tahun, 83 tahun bisa 10. 830 tahun umurnya siapa Bu? Punya pahala 830 tahun karena ibu mendapat Lailatul Qadar 10 tahun misalkan. Luar biasa kan? Itulah keutamaan umat Islam dibandingkan dengan umat yang lainnya. 83 tahun itu 830-an usia Nabi Nuh. Ya. 800-an. Ya, Nabi Adam 1000 sampai 1200-an. Umat Islam cuma 63 tahun, tapi pahalanya bisa melebihi Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam. Itulah keutamaan umat Islam, umat akhir zaman. Ya Bu. Perjalankan Idul Fitri menggunakan kehidupan suasana yang baru. Paham Bu? Barulah kita kembali kepada keadaan suci dan bersih seperti bayi. Seperti bayi antem tiap tahun kapan gede tahun kita di bayi. Tahun Arab ketemu maning karo raya dari bayi maning. Sirai kapan gede cung no kamu konon. Iya tak? Karena hakikatnya manusia mah ya bayi-bayi juga. Sing dulangi ya Allah, ngupai rezeki, ngupai waras, ngupai segala-gala keuripan adalah Allah. Bayi secara bahasa Arab janin. Janin dari kata apa? Jim nun ya, janana. Bentuk sifatnya, bentuk tepatnya adalah jannah, surga. Surga itu janin. Di surga ya Anda diladeni dari janin. Siapa kang ladeni? Bidadari. Ya, wong wadonan siapa kang ladeni? Al wildan. Wildan itu bentuk jamak dari kata walada, bocah lanang. Wildan berarti anak remaja. Wong lanang oliye bidadari, wong wadon oliye bujangan ting-ting. Aja kalau Bu tenang baik, oli bujangan ting-ting ngana Bu kang jadi pelayan. Duduk pemuas, hati-hati ya. Awas nih. Ini golongannya kampret menyelewengkan, bidadari pemuas sejak kapan? Pelayan itu, makhluk surga itu. Ya, yang akan meladeni kita nanti di surga di sana. Butuh nginum kan jokot nang, konon gue loh. Ya, kita butuh apa-apa kan? Pengen nyambel berusaha berangkat kang luru Bu, konon ke Bu. Soten hari anak cuete nih kanai. Ya beli aja kita aja bosen tinggal metik pengennya kayak ngalam dunia kok nyambel bareng ucakan bareng ya harus gampang ya Bu ya, gampang. Sarate manjing suarga dikit kun sarate ini kada penyambel apa mana nang arisan ya terserah, lamun manjing surga oke. Dalam hal ini para ibu semuanya berkaitan dengan hal Idul Fitri, kita sampai kepada kemakrifatan Idul Fitri, semoga sampai pula kepada kita yaitu kemakrifatan dalam hal berpetunjuk, yakni dalam hal meraih keselamatan dan kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Saya akhiri dalam hal ini ya. Saya mohon maaf atas salah hilaf dalam hal menjelaskan. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan umul kitab. Semoga sampai kepada kita kebarokahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hingga sampai rumah dan juga menjadi terkabulnya semua maksud dan tujuan. Bil barokah wal karomah bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.